resapan itu antisipasi banjir gimana penangkapan? Jadi sebenarnya sumur resapan itu kita sudah uji cobakan di beberapa titik. Jadi di bawahnya box culvert itu ada masuk alat. Jadi untuk berapa meter dia langsung ke tanah. Itu yang kita sudah lakukan beberapa uji coba. Kita lihat hasilnya nanti. Ketika hasilnya itu sudah bisa dihitung, bisa mengurangi beban, maka kita juga akan bisa menggunakan banyak hal itu. Tapi yang perlu diingat, sudah diulang berkali-kali oleh BPWS. Maka kita ini ono nek daerah hilir. Berarti Surabaya itu siap-siap kok. Kalau ternyata kita ini semua yang ruang terbuka hijau dibangun, ya pasti tek Surabaya. Yang kedua, kalau ada perumahan yang membangun, maka membuat saluran. Ketiga, rumah-rumah kalau membangun, yo gawe yo saluran. Omang gawe gak gawe saluran, malah dibebankan nang pemerintah kota ini yang kita iling-iling no. Jadi nanti ini kita lagi mendata dengan seluruh lurah camat RW. Sing omah-omah bangun gak ada saluran, ditanggung gawe saluran dewe. Kan dia punya kewajiban dong, ketika bangun rumah membuat saluran itu. Nah nanti yang punya yang mohon maaf hidupannya juga sejahtera, yang gawe yo paving dewe, ojo kabeh dibebanno nang pemerintah kota. Karena kemarin usulan yang dari perkampungan itu, kabeh dilebokno, Pak. Wis bapak iku omah sing omahnya anyar, omah montore akeh, tapi si Pakadam dikene pemerintah kota, Pak Bingel rada legrek pemerintah kota ya. Pak 500 itu menggunakan dana dakel atau anggaran dari campur. Jadi insya Allah dakel kalau yang cross menghubungkan antar dua kelurahan meski tidak dakel tapi menggunakan anggaran APBD. Berapa Pak? Anggaran PU. Berapa Pak? Dakelnya tok pun 500 miliaran, dakel tok. Banjir berapa Pak? Ya hampir 2 triliun Pak. Pak, berarti yang sumur resapan itu masih menunggu hasilnya Pak? Iya, kita sudah silakan uji coba. Berapa, Karena Pak? gini posisinya itu yang namanya banyu itu tetap dibuat nang laut. Ketika dibuang ke tanah itu juga mengandung beban. Dia basahnya ini juga terpemikan, dia tidak bisa menampung semua air. Maka itu ada yang masuk dibuat di nang lepan, yaitu sumur resapan, juga dialirkan ke laut. Itu yang harus dihitung. Tidak bisa dibuang ke semuanya ke dalam tanah. Ya apa banyu terus dibuat nang laut, dan dibuat nang tanah kabeh. Ya karena jenuhnya, tanah itu ada jenuhnya. Ketika jenuh ya bodoh ae, gak bisa menampung. Coba jenengan punya tanah, jenengan siram banyu. Dia pertama bisa nampung, tapi ketika lama dia kan keluar kan. Ya itulah sama, maka tidak boleh air semuanya dibuat nang gone jenenge tanah, ya gak nampung. Makanya itu yang kita hitung. Kita teman-teman juga kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan teman-teman ITS untuk menghitung itu. Yang bisa kita tampung menggunakan box culvert untuk dilarikan ke laut berapa, yang harus dibuang atau disalurkan ke dalam sumur resapan ke dalam tanah itu berapa. Kono hitungannya, lek wong gak ngerti kok bukan kabeh nang lemah ya. Jakarta, Pak. Ya padha ae, iku gak ngerti soalnya. Jadi kudu dibagi-bagi di sini loh. Karena tanah itu ada jenuhnya. Ada jenuhnya terkait dengan basahnya kena airnya tadi. Maka teman-teman PU hari ini lagi dengan perguruan tinggi ya. Kami melibatkan semua perguruan tinggi untuk mengatasi masalah ini. Apalagi hari ini kan kita sudah tahu BMKG sudah mengirimkan bahwa dampaknya luar biasa. Ya. Kalau uji coba itu berapa titik tadi Pak? Yang sumur resapan? Insya Allah anak limoan. Tapi yang di salah satunya ada namanya Jensun Kono nanti gitu. Nanti kita lihat. Nanti setelah itu kita hitung dulu. Hitung kekuatan resapannya airnya itu berapa. Maka kita akan lihat yang dipasang-pasang itu di titik mana. Terus berapa yang akan dimasukkan ke dalam sumur resapan. Tidak semuanya air. Orang harus bayangan kan. Oh banyu kabeh dibuat. Udan banyu langsung melebu. Lemah ya nyanyi Pak. Yo gak karu-karuan. Makanya harus dihitung itu. Sumur resapan sana. Ya. Jadi saya kenal ini Pak. Yang apa itu? Yang 500 titik tadi. Oh iya, Dari total berapa? kapal lah yo. Takon nang kene anu. Anggarannya 500 miliar. Bukan 500 titik. Dakel itu Pak ya? Campur ya.